kita, untuk diketahui saja 63%, 63% itu adalah untuk belanja pegawai dan tetek bengeknya. Artinya porsi untuk masyarakat itu kalau saya hitung itu paling banyak sekitar 25%. Adil tidak misalkan masyarakat kita yang sangat luas, sangat banyak ini hanya mendapatkan porsi 25% dari 100%. Dan kawan-kawan perlu ketahui, tunjangan kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Banjar ini nilainya 220 miliar. Dan PU kalau tidak salah hanya punya anggaran itu sekitar 100. Jadi lebih besar tunjangan kinerjanya PNS daripada anggarannya PU. Kalau kita melihat sekarang Kabupaten Banjar ini kan terdiri dari 20 kecamatan yang cukup luas misalkan. Maka kami berharap nanti misalkan dinas Dukcapil ya namanya, KTP yang pembuatan KTP dan segala macam itu membuka UPT misalkan agak jauh, yang di Gambut, yang di ujung sana. Terus beberapa dinas yang misalkan sebenarnya menurut kami tidak signifikan manfaatnya buat masyarakat, ya dilebur saja, misalkan dinas pertanahan. Nah ini secara fungsi dan tugas kewenangan menurut kami tabrakan dengan BPN. Terus misalkan ada beberapa dinas yang harusnya bisa jadi satu, malah dipisah-pisah. Ini dari segi nanti anggaran, gedung dan segala macam memberatkan untuk kita. Di tengah duit yang kita punya sedikit ini, kita harus bisa-bisa beririt, bersegala macam agar efektif dan efisien. Terus Pak, untuk anggaran kita mengalami penurunan nggak Pak untuk belanja Kabupaten Banjar Pak? Tentu mengalami penurunan. Dari awal kemarin kami sudah melihat bahwa agar lubang ini jangan terlalu besar, lubang penurunannya ini jangan terlalu besar. Di tengah PAD kita yang juga menurun karena COVID dan semua daerah saya yakin juga seperti itu, dana transfer daerah kita, dana transfer pusat kita juga berkurang. Nah ini yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Jangan belanja hal-hal yang tidak penting. Fokuskan dulu untuk kepentingan masyarakat. Ya Pak Ketua, kita dengar nih DPRD Kabupaten Banjar membentuk pansus SOTK. Itu target-target atau apa alasan sehingga ada perlu pembentukan pansus tersebut Pak? Ya, kami melihat di Kabupaten Banjar ini SKPD-nya itu terlalu banyak kalau menurut kami. Bahkan ada SKPD yang harusnya bisa jadi satu dipisah menjadi dua. Tentu ini berimbas pada sisi anggaran. Nah, tahun ini kemarin Bupati satu visi dengan kami untuk menyederhanakan ini. Akhirnya kemarin setelah Perda ini kita godok, kita sepakat untuk membentuk pansus. Saya sendiri berharap misalkan jumlahnya yang dulunya 34 kemarin bisa bisa menjadi 20. Kemarin eksekutif mintanya kan 23 atau 25 kalau nggak salah. Kita berharap malah 20 agar lebih efisien dari sisi anggaran. Karena dalam sistem permainan bola misalkan kita tidak perlu pemain yang besar dan segala macam, tetapi permainannya cantik dan kerjanya bagus. Artinya tidak perlu SKPD yang besar tetapi kerjanya yang besar. Melihat misalkan sisi anggaran kita sekarang ini aja minusnya misalkan 270 miliar kemarin dari awal tahun. Ini kita lihat di tahun berjalan ini pembangunan akhirnya tidak maksimal. Nah kami berharap di 2022 itu APBD ini tidak diecer. Artinya ditaruh sedikit ke dinas ini, ditaruh sedikit ke dinas ini, jangan seperti itu. Kita fokuskan kepada 3 hal penting misalkan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Nah dari 3 hal ini mana yang utama yang mau dibenahi? Kalau mau pendidikan, ayo pendidikan. Kalau mau kesehatan, ayo kesehatan. Dan kalau mau infrastruktur, ayo infrastruktur. Jangan karena rasa tidak nyaman kita misalkan dalam menyusun anggaran ini diecer-ecer, akhirnya tidak efektif, buang-buang duit rakyat loh ini. Ya Pak Ketua, kita dengar nih DPRD Kabupaten Banjar membentuk pansus SOTK. Itu target-target atau apa alasan sehingga ada perlu pembentukan pansus tersebut Pak? Ya, kami melihat di Kabupaten Banjar ini SKPD-nya itu terlalu banyak kalau menurut kami. Bahkan ada SKPD yang harusnya bisa jadi satu dipisah menjadi dua. Tentu ini berimbas pada sisi anggaran. Nah, tahun ini kemarin Bupati satu visi dengan kami untuk menyederhanakan ini.
Akhirnya kemarin setelah Perda ini kita godok, kita sepakat untuk membentuk pansus. Saya sendiri berharap misalkan jumlahnya yang dulunya 34 kemarin bisa dipush bisa menjadi 20. Kemarin eksekutif mintanya kan 23 apa 25 kalau nggak salah. Kita berharap malah 20 agar lebih efisien dari sisi anggaran. Karena dalam sistem permainan bola misalkan kita tidak perlu pemain yang besar dan segala macam, tetapi permainannya cantik dan kerjanya bagus. Artinya tidak perlu SKPD yang besar tetapi kerjanya yang besar. Melihat misalkan sisi anggaran kita sekarang ini aja minusnya misalkan 270 miliar kemarin dari awal tahun. Ini kita lihat di tahun berjalan ini pembangunan akhirnya tidak maksimal. Nah, kami berharap di 2022 itu APBD ini tidak diecer. Artinya ditaruh sedikit ke dinas ini, ditaruh sedikit ke dinas ini, ditaruh. Jangan seperti itu. Kita fokuskan kepada 3 hal penting misalkan. Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Nah, dari 3 hal ini mana yang utama yang mau dibenahi? Kalau mau pendidikan, ayo pendidikan. Kalau mau kesehatan, ayo kesehatan. Dan kalau mau infrastruktur, ayo infrastruktur. Jangan karena rasa tidak nyaman kita misalkan dalam menyusun anggaran ini diecer-ecer. Akhirnya tidak efektif. Buang-buang duit rakyat loh ini.